Halo teman-teman semua, hari ini kita akan latihan soal ya. Tentunya soal-soal yang akan kita bahas pada hari ini itu sudah sesuai dengan kisi-kisi UTBK ya, yang mengarah kepada HOTS, lebih kepada analisa dan pemahaman teman-teman terhadap suatu soal. Soal nomor 1, akar dari 5x ditambah akar dari 5x ditambah akar dari 5x ditambah akar dari 5x terus sampai tak terhingga sama dengan 10. A 17, B 18, C 19, D 20, E 21. Nah, teman-teman ketika bertemu dengan soal seperti ini, teman-teman harus tahu apa yang diminta dari soal. Nah, yang diminta dari soal itu adalah tentunya yang tidak diketahui dari soal tersebut. Yang tidak diketahui apa? Yaitu X. Berarti soal ini meminta teman-teman untuk mencari berapa nilai X. Nah, teman-teman, kalau ketemu soal kayak gini, tidak usah panik, tidak usah galau, ya kan? Karena soal-soal kayak gini itu bisa kita selesaikan secara baik-baik. Nah, ini kan kita lihat bilangannya kan akar semua. Akar 5x tambah akar 5x tambah akar 5x tambah seterusnya sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu bilangan yang di dalam akar yang paling ujung, yaitu yang ini, itu harus kita keluarkan dulu dari akarnya. Caranya seperti apa? Ya kebalikan akar berarti harus dikuadratkan. Nah, kalau yang ini kita kuadratkan, yang di sini, maka yang di seberang, yaitu angka 10 ini harus kita kuadratkan juga. Nah, maka menjadi eh, kuadrat dari akar 5x berapa? Ya 5x. Akar dari 5x kalau kita kuadratkan akan menjadi 5x. Kemudian ditambah akar dari 5x tambah akar 5x tambah seterusnya sampai tak terhingga sama dengan 10 kuadrat. Karena ini tadi kita kuadratkan, maka yang ujung sini harus kita kuadratkan juga. Nah, kemudian ini yang kuning yang saya kuningkan ini, itu nilainya harus kita ganti. Nilainya kita ganti berapa? Nah, diketahui tadi kan 5x tambah 5x tambah tak terhingga berapa ini? Sama dengan berapa? Sama dengan 10 ini kan? Nah, maka ini kita bisa kita ganti menjadi 10. Maka menjadi 5x ditambah 10 sama dengan 10 kuadrat. Kemudian 5x tambah 10 sama dengan 100. 10 kuadrat kan 100 nilainya. Nah, kemudian yang 10 ini kita pindah ruas ke sana, kita seberangkan. Karena dia positif, maka kalau diseberangkan dia menjadi negatif. 5x sama dengan 100 dikurang 10. 5x sama dengan 90. Nah, x-nya itu adalah 90 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 18. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. 2 dikali 10 tambah 3 kali 10 pangkat 0 tambah 4 kali 10 pangkat min 1 tambah 5 kali 10 pangkat min 2. A 11,5, B 20,131, C 23,45, D 45,321, E 53,231. Silahkan di pause dulu bagi teman-teman yang mau mencoba menjawab. Nah, yang ini, kalau ada soal seperti ini, teman-teman operasi hitungan tuh harus paham ya. Yang kita kerjakan dulu itu adalah, kalau ada kuadrat, maka kuadrat harus diselesaikan dulu. Kalau ada dia bilangan perkalian dan penjumlahan, maka yang harus kita selesaikan dulu adalah perkalian. Kita kurung-kurungkan dulu. Nah, ini teman-teman, 2 kali 10 nilainya adalah 20. Kemudian 3 dikali 10 pangkat 0. Nah, yang uniknya di sini, bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya akan selalu 1. Sama dengan 1. 2 dipangkat 0 hasilnya 1. 3 pangkat 0 hasilnya 1. Berapapun nilainya, kalau dia dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Maka 3 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Kemudian
4 dikali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 ini adalah berapa? 0,1. Nah, tinggal di ini aja, tinggal dikali 4 kali 0,1 adalah 0,4. Kemudian 5 dikali 10 pangkat min 2 adalah 0,01. Nolnya ada 2. Maka 5 dikali 0,01 adalah 0,05. Nah, tinggal kita jumlahkan saja setelah itu. 20 tambah 3 tambah 0,4 tambah 0,05 adalah 23,45. Atau kalau kita jumlahkan seperti ini, 20 ditambah 3 tambah 0,4 tambah 0,05. Asal ini ya pas ya. Puluhan, satuan sama angka di belakang komanya pas, insya Allah hasilnya pas. 5, 4, koma di sini, 3, 2. Nah, seperti ini. Demikian, maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah terus sampai dengan ditambah 101 adalah A 2500, B 2600, C 2700, D 2800, E 2550. Seperti biasa, silahkan di pause dulu bagi teman-teman yang ingin mencoba. Nah, ini teman-teman sudah belajar di sekolah, ada deret yang kayak gini adalah namanya deret aritmetika. Nah, kalau ketemu soal seperti ini yang ditanya berarti jumlah dari keseluruhan. 3 tambah 5 tambah 7 sampai tambah 101 berapa. Nah, caranya itu ujung yang ini, yang paling ujung yaitu 101 dan yang paling awal yaitu 3 kita kurangkan, kemudian kita bagi 2 menjadi 101 kurang 3, kemudian kita bagi 2. 2 ini dari mana dapatnya? 2 ini adalah selisih ini. 3 tambah 5 kan 2. 3 tambah 2 kan 5. 5 tambah 2 kan 7. Sampai seterusnya nanti. Itu maka selisihnya ini 2. Maka dibagi 2. Tapi kalau selisihnya di sini 3, berarti harus dibagi 3. Kemudian ditambah 1. Hasilnya berapa? 50. Nah, 50 ini 50 kita bagi 2, kemudian kita tambah 101. Kalau yang tadi kan awalnya dikurangin ya. Yang ini 101 sekarang ditambah 3. Hasilnya adalah 2600. Seperti itu, maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 4. Jika R per 2 adalah 50% dari 25 dan R adalah A persen dari 100, maka nilai A adalah A 15, B 20, C 25, D 30, E 35. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mencoba di pause dulu. Nah, ini teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, ya, seperti yang saya bilang tadi, nggak usah galau, nggak usah panik, kita selesaikan secara baik-baik. Caranya seperti apa? Teman-teman harus bisa menganalisa, kemudian harus bisa menerjemahkan apa yang diminta soal tersebut ke dalam bahasa matematika. Jika R adalah jika R per 2 adalah tua sama dengan ya, adalah 50% dari 25, artinya 50% dikali 25. Dan R adalah, R ini adalah A persen dari 100, maka nilai A adalah, kan bisa kita tulis seperti ini. Kita tulis dulu R per 2 sama dengan 50% kali 25. Nah, R-nya kita ganti aja menjadi ini R ini. A persen kan R yang diketahui nih. R itu adalah A persen dari 100. Maka A persen kali 100 per 2 sama dengan 50% kali 25. Ya udah, yang di seberang ini kan bisa kita coret nih. 100 sama 2 bisa kita coret jadi 50, ya kan?
A persen, persennya di sini ada persen, di sini juga ada persen, bisa kita coret. Ini 50, di sini 50 bisa kita coret. Maka yang tersisa adalah A sama dengan 25. Maka jawabannya adalah yang C. Segampang itu ternyata. Pokoknya kalau tidak panik, teman-teman itu soal itu terlihat yang tadinya kalau kita panik nih, soal itu yang mudah jadi terlihat susah. Tapi kalau tidak panik, sesusah apapun soal itu maka akan menjadi lebih mudah. Lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 5, ini adalah soal terakhir. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, boleh dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Baik, soal nomor 5, nilai dari 4789 dikali 4789 dikurang 4788 dikali 4790 adalah A-1, B0, C1, D2, E3. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mencoba di pause dulu. Nah ini soal berikutnya itu angkanya sebenarnya ribuan, tapi ada trik di sini teman-teman. Kita lihat ini angkanya berurutan nih, ya kan? 4788, 4789, 4790. Nah kalau ada angka berurutan gini, itu sebenarnya gampang teman-teman. Kita ambil yang contoh gini, 1, 2, 3. Nah yang uniknya di sini kalau angka berurutan seperti ini, kalau misalnya 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 3. Hasilnya berapa ini? 2 kali 2, 4. Dikurang 1 kali 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Sama kayak gini. Hasilnya itu akan selalu 1. Kalau dibalik nih, 1 kali 3. Misalnya kan ini dibalik nih. Ini duluan, kemudian dikurangin yang ini. Maka hasilnya adalah min 1. Pokoknya akan selalu seperti itu kalau bilangannya itu berurutan. Nah, trik dan tipsnya teman-teman itu harus bisa ya melihat kalau ada angka-angka seperti ini harus bisa melihat polanya. Sehingga kalau polanya ketemu, maka jawabannya sebenarnya mudah. Nah, sekarang kita latihan soal ya, untuk lebih memantapkan tentang pemahaman teman-teman semua. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.